Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam kita adalah Manisnya Kasih Allah. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Pada malam ini marilah kita sejenak merenungkan tentang kematian Yesus. Bayangkan betapa mengerikan apa yang telah terjadi kepada Yesus bila Anda benar-benar menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Nah, sekarang marilah kita coba membayangkan peristiwa itu dari sudut pandang Bapa Surgawi kita. Pikirkan bagaimana ia melihat, mendengarkan, merasakan, serta mengisi semua yang telah terjadi kepada Yesus, anaknya yang tunggal itu. Pikirkanlah bagaimana perasaan Bapa Surgawi kita ketika menempatkan dosa seluruh dunia termasuk dosa Anda dan saya di pundak putranya yang sempurna dan yang sama sekali tidak layak untuk menjalani penderitaan yang dahsyat itu. Mengapa Allah diminta untuk membayangkan semua ini? Hanya karena satu alasan saja, yaitu agar Anda mendapatkan perspektif tentang kasih Allah yang tak terduga seperti yang diungkapkan dalam ayat inti di atas. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, ketika kita membaca ayat itu di awal, pada umumnya kita melewatkan frasa yang mengubahkan kehidupan kita, yaitu tentang aroma yang manis. Bayangkan semua yang disaksikan Bapa pada hari itu, termasuk segala penderitaan yang ditanggung Yesus dengan penuh kesetiaan bahkan sampai kepada kematiannya di kayu salib, dianggap Bapa Surgawi sebagai aroma yang harum. Bagaimana mungkinkah ini terjadi? Jawabannya adalah karena ini menunjukkan betapa dalamnya kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita masing-masing. Sehingga ia menganggap kekejaman yang dilakukan terhadap putranya yang tunggal demi keselamatan manusia semuanya sebagai aroma yang manis. Sungguh betapa besar keinginan Allah untuk memulihkan kembali hubungannya dengan kita. Sehingga ia memandang kematian putranya sebagai kemenangan yang menyenangkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan sama sekali tidak dapat memahami sukacita yang Bapa kita rasakan ketika kita menghabiskan waktu bersama dengannya. Kita tidak dapat memahami kedalaman kasih-Nya yang rela membayar harga tertinggi hanya agar ia dapat memiliki hubungan tanpa hambatan dengan kita lagi. Saat merenungkan kitab suci ini, kita menyadari bahwa kita tidak pernah berpikir betapa Tuhan bekerja keras tanpa mengenal lelah sejak Adam dan Hawa berdosa, hanya agar ia dapat menikmati berjalan bersama umatnya seperti waktu masa sebelum dosa ada di dunia ini. Kematian Yesus adalah titik balik dalam mencapai hidup kekekalan. Pengorbanannya berarti mengadakan perubahan seluruh umat manusia yang menentang Tuhan untuk pulang kembali ke kandangnya. Ketika Tuhan meletakkan dosa umat manusia di pundak Kristus, ia mampu mengambil posisi sebagai ayah dalam kisah anak yang hilang, di mana ia lari menemui kita sebagai anak-anaknya, yang akhirnya kita bisa kembali ke rumahnya untuk selama-lamanya. Marilah kita senantiasa merenungkan kasih-Nya yang luar biasa ini, sehingga kita dapat berubah untuk memiliki kasih-Nya yang ajaib itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.